Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang protokol komunikasi pada pembelajaran jaringan komunikasi dan data. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Novarat Al-Khairi. Saya Fahrial Al-Akbar Prasetyo Putra. Saya Farnel Hakim. Saya Fadil Adib. Oke, kami akan masuk langsung ke materi. Pertama akan dijelaskan tentang definisi protokol. Apa sih itu protokol jaringan? Protokol jaringan itu adalah sekumpulan aturan komunikasi yang mengatur pertukaran atau bahasa untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain sehingga terdapat keseragaman di antara pembuat perangkat jaringan. Komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda dapat terjalin jika menggunakan protokol yang sama. Ada sebuah standarisasi protokol komunikasi. Komunikasi data pada jaringan komputer memerlukan standarisasi sehingga menjamin semua produk dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak yang berbeda dapat saling berkomunikasi satu sama lain dan saling memahami isi dari komunikasinya. Standarisasi protokol ini dibuat dan ditetapkan oleh beberapa organisasi dengan jenis standar yang berbeda-beda. Beberapa organisasi tersebut antara lain ada ISO, ada IEEE, ANSI, ITU, dan TIA. Oke, akan dijelaskan selanjutnya oleh Aal. Oke. Kemudian ada sintaks. Nah, sintaks itu mengacu pada struktur atau format data yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, pada 8 bit pertama itu adalah alamat pengirim, kemudian 8 bit kedua itu adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Itu bisa kita lihat di paling bawah itu yang merah itu eh, untuk alamat pengirim, terus yang warna kuning ini alamat penerima, dan yang hijau ini informasi sendiri. Kemudian semantik. Semantik mengacu pada interpretasi atau makna setiap bagian bit atau bidang dan menetapkan bidang mana untuk menentukan suatu tindakan. Semantik mendefinisikan bagaimana bagian tertentu dari bit atau pola dapat ditafsirkan dan tindakan apa yang perlu diambil. Contoh dari semantik itu menginterpretasikan apakah bit alamat itu mengidentifikasi rute yang akan diambil atau tujuan akhir dari pesan atau sesuatu yang lain. Kemudian timing. Timing merupakan perwaktuan yang digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Nah, contohnya dari timing itu pengirim dapat mengirimkan data pada kecepatan 100 Mbps, tetapi penerima hanya dapat menerimanya pada kecepatan 20 Mbps. Maka mungkin bisa terjadi kehilangan data. Jadi sinkronisasi yang tepat harus ada antara pengirim dan penerima. Kemudian untuk fungsi protokol jaringan, secara umum fungsi dari protokol itu adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi, agar dapat berjalan dengan baik dan benar dengan kehandalan yang tinggi. Sedangkan untuk fungsi protokol secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada fragmentasi dan reassembly. Terus encapsulation, yang ketiga connection control, 4 flow control, 5 error control, dan yang terakhir transmission service. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bang Fahar. Oke. Lalu ada fermentasi and reassembly. Fungsi dari
fragmentasi dari assembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirim informasi tadi dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Lalu ada encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi berita yang dikirim dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain-lain. Lalu ada connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termaksud dalam hal mengirim data dan mengirim hubungan. Lalu ada flow control. Fungsi dari flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter dan receiver. Lalu ada error control. Dalam pengiriman data tak terlepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Lalu transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta melindungi data. Lalu bisa dilanjutkan dengan rekan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada konsep layer. Konsep layer dalam networking itu berbagai model komunikasi seperti OSI dan TCP atau IP terdiri atas beberapa layer yang menyusun protokol tersebut. Salah satu struktur kompleks yang harus dilalui oleh sebuah data di dalam jaringan komputer adalah lapisan-lapisan atau layer jaringan. Layer jaringan mengacu pada OSI layer yang merupakan sebuah sistem jaringan harus dilalui oleh setiap paket data di dalam jaringan komputer agar bisa ditransmisikan dari satu komputer ke komputer yang lain. Lalu ada application layer. Layer aplikasi adalah lapisan ketujuh dalam model open system interconnection atau OSI dan merupakan satu-satunya lapisan yang dapat langsung berinteraksi dengan end user. Lapisan ini berada di tingkat atas dan diizinkan oleh perangkat lunak atau pengguna untuk mengakses jaringan. Lapisan bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi konten yang dikirim melalui jaringan dan ditampilkan di aplikasi agar dapat dilihat pengguna. Lalu ada fungsi application layer. Fungsinya itu layer akan bekerja dengan bantuan beberapa protokol seperti DNS atau Domain Name System, HTTP, Hypertext Transfer Protocol atau FTP atau File Transfer Protocol. Pada umumnya, fungsi layer ini adalah untuk mengidentifikasi komunikasi, menentukan ketersediaan sumber daya, dan menyinkronkan komunikasi. Lalu ada transport layer, itu adalah sebuah lapisan transportasi yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Fungsinya yang pertama ada menerima data dari session layer, kedua memecah data menjadi bagian-bagian kecil, yang ketiga meneruskan data ke network layer, yang keempat memastikan bahwa semua data yang dilewati dapat tiba di sisi lain dengan tepat. Yang kelima, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Yang keenam, memastikan reliabilitas data. Yang terakhir, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Lalu yang terakhir ada network access layer. Layer ini merupakan jaringan yang memiliki tanggung jawab untuk mengirim dan menerima data dari media yang memiliki fisik. Layer ini terdapat pada bagian paling bawah dari model TCP atau IP, ya, dan menyediakan sarana seperti sistem untuk mengirim data dari dan ke media fisik. Selain itu, lapisan ini memberikan sebuah layanan berupa pendeteksian dan koreksi atas kesalahan dari data yang telah ditransmisikan.
Protokol yang terdapat pada jaringan ini adalah internet, AX, 25 jaringan publik, AX, 0.25 jaringan paket radio, dan beberapa jaringan lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta, bentar ta. Oke.